Kok bisa lepas kontrol sih? Ya abis aku kesel aja boy. Masa tiba-tiba dia mencat pembantu aku yang udah lama banget ikut sama aku. Dan tanpa alasan yang jelas. Ya aku gak terima dong. Akhirnya aku samperin dia, Ya pokoknya aku pengen ngomong baik-baik sama dia. Tapi dia duluan yang mancing emosi aku. Dan ternyata pas aku lagi ngomong sama dia itu malah lagi teleponan sama papi. Terus dia sengaja gak matiin teleponnya supaya papi tuh denger gimana kelakuan aku. Padahal aku udah mau... Kasih ya, Ray. Kal, gue mau nanya dong sama lo. Tapi lo gak dendam kan sama Mondi? Ya enggak lah, Ray. Gue bukan tipe pendendam. Ini kan sekarang lo gak usah mikirin masalah ini deh. Lo sekarang kan mikirin masalah Abah. Abah lo kan lagi sakit. Biar Abah cepet sembuh, ya. Thank you ya. Gue ganggu ya? Sin, Meg. Hai, lo udah lama di sini, Ray? Enggak kok, gue baru datang. Gue cuma nengok Haikal doang kok. Takutnya dia kenapa-napa. Ya, gue nggak mau kok sampai pertemanan kita atau persahabatan kita rusak gara-gara ini. Iya nggak, Sin? Gitu ya. BTW kenapa mesti lo yang datang ke sini sih? Kan yang salah cowok lo. Bisa kan Mondi yang datang ke sini nggak usah lo. Ya, iya sih. Tapi gue juga ngerasa nggak enak lah. Gue juga kepikiran Haikal terus. Takutnya dia kenapa-napa. Aduh, kok Raya ngomong gitu sih? Ya, Haikal kan temen kita juga. Wajar kan? Bener nggak, Meg? Nggak mandang gue nih si Raya. Heran ya gue sama lo. Lo di tengah-tengah waktu yang runyam kayak ini lo masih sempet-sempetnya kepikiran Haikal. Gue tahu abah lo lagi sakit. Kenapa sih lo nggak ngurusin aja abah lo? Haikal tuh di sini ada gue ceweknya. Gue bisa ngurusin dia. Ya udah deh kalau gitu. Alhamdulillah kan Haikal gak kenapa-napa dan di sini juga ada lo, ada Megan juga. Ya udah deh kalau gitu, gue pamit ya, Kal. Iya. Hati-hati ya, Ray. Thank you. Kal, kok lo di luar sendirian? Dado mana? Si Dado di dalam, dia ketiduran tadi. Ya ampun Dado, dititipin lo malah lo ditinggal tidur. Yaudah, gue coba lihat dia dulu ya. Oke. Aku bingung deh sama kamu. Kamu tuh lagi sakit, Kal. Ngapain sama aku bela-belain keluar cuma buat nemuin Raya doang? Tadi tuh Joko manggil aku. Ya aku nggak tahu kalau itu Raya. Lagian kamu tuh jangan ngomelin Raya kayak gitu dong. Raya kan nggak salah apa-apa. Kasihan dia. Udah abahnya sakit. Terus mau dia habis berantem sama aku. Sekarang kamu ngomelin dia. Ya pikiran dia nambah kan? Iya. Aku tahu kamu kasihan sama dia. Tahu banget. Aku tadi lihat pakai mata kepala aku sendiri kamu pegang-pegang dia. Aduh ya ampun sayang. Kamu jangan cemburunya sama Raya dong. Kan Apa? Kamu tuh dulu sama Raya? ya dulu. Aku tuh sekarang sayangnya sama kamu. Yang ada di pikiran aku. Yang ada di hati aku. Itu cuman Cindy. Ya. Kamu percaya sama aku kan? Ya, Sin. Gitu dong. Au. Syukurin. Rese sih. Masuk yuk. Masih bete aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama kenapa kayak orang kurang gizi gitu? Lesu, lemes. Emang dari mana sih, Boy? Boy? Papa, Papa kayak nggak kenal Mama aja. Masa mau kenalan lagi? Kalau Mama lagi jenuh tuh emang kayak gini tahu, Pak. Lemes.
Jangan sampai si Boy bilang sama si papa. Bahaya. Oh, kirain kenapa? Pak, baca buku apa, Pak? Oh ini, buku bisnis. Ya, buka wawasan lah, Boy. Nanti kamu baca juga ya, bagus. Aku masih nggak punya calon yang oke nih. Gimana ya caranya hindarin pesta ulang tahun pernikahan yang digagasin sama si papa, bro? Males banget ya kalau ntar papa ngejek-ngejek aku di pesta. Hihihi, mana Adriana, mana Adriana? Nggak cocok. Papa, sini deh, duduk yang manis. Mama ada ide nih, Pak. Cemerlang ide Mama, Pak. Sebenarnya sih Mama kepengen ngerayain anniversary kita gitu bertiga aja. Pak, Papa kan tahu kan, di buku-buku juga banyak tuh bilang kalau Indonesia itu banyak pulau-pulau cakep, Pak. Ya kan? Seperti Bali, Lombok, Raja Ampat. Nah, kita di sana aja ngerayainnya. Cocok nggak? Kita bertiga aja. Iya, bertiga aja, nggak usah rame-rame. Bertiga aja, cocok. Papa udah tahu. Apaan? Mama pasti mau menghindar dari tantangan Papa kan? Mama udah nggak bisa ngajakin Adriana, terus Mama lagi berantem sama Adriana, iya kan? Atau jangan-jangan Mama nih udah tahu keburukan Adriana, Boy. Makanya sekarang Mama tuh berantem sama Adriana. Mama udah nggak mau lagi jodoh-jodohin kamu sama Adriana, Boy. Papa udah tahu semua. Apa? Papa udah tahu semua. Papa tahu apaan? Ya Papa tahu kalau Mama tuh udah ilfil sama Adriana, ya kan? Mama udah nggak mau jodoh-jodohin Adriana lagi sama Boy, ya kan? Udah ngaku aja deh, udah ngaku aja. Papa, mukanya kepo banget sih. Nggak cocok tau nggak, Pak? Mama tuh udah ngasih tahu Papa berkali-kali kalau Adriana itu model terkenal. Dia itu lagi sibuk. Papa malam ini tuh bener-bener gak cocok. Gak cocok banget. Aduh, Papa kamu gak cocok. Apa jangan-jangan lembek kayak bubur? Apa rame-rame di sana? Coba kamu cek. Ya, bos. Ada apa, Mas? Oh, itu Pak, anak muda tuh berantem lagi. Ada berantem, Pak, tuh. Iya. Di depan apotek lagi tuh. Bikin kacau aja tuh. Rese aja tuh, Bang. Oh iya, ganggu aja tuh, Pak. Ada apaan sih? Anak muda, bos, berantem depan apotek, bos. Dasar anak muda sekarang. Musuh jadi jagoan. Kalian bisa kan mereka? Siap, bos? Berhenti! Lepasin gua. Iya. Berhenti kalian! Kalian mau jadi sok jagoan di sini, ha? Kalau kalian mau berantem, jangan di sini! Di pinggir jalan kayak gini. Mengganggu ketertiban umum kalian! Orang yang mau ke apotek jadi susah. Sekarang begini saja. Kalian berdua saya tawarkan untuk bertarung di ring tinju. Bagaimana? Saya nggak petinju. Dan saya sama sekali nggak tertarik dengan tinju. Ya terserah kalian. Tapi kan puas bertarung di ring tinju. Atau jangan-jangan kamu takut? Enak aja. Nggak ada kata takut dalam kamus gua. Kamu gimana? Gak masalah buat saya mau tarung di mana aja. Tapi kalian harus serius ya. Saya ini adalah promotor tinju di RCTI. Antara Daud Jordan dan Yoshi Takakato.
Serius nih? Serius. Saya akan masukkan kalian di salah satu pertandingan pembuka. Lu nggak takut Kemot? Acara itu banyak orang yang nonton. Saya akan menampilkan sesuatu yang berbeda dalam pertandingan tinju dunia nanti. Ini kartu nama saya. Kalau kalian serius, besok datang ke kantor saya untuk konfirmasi kedatangan kalian. Oke? Kemot, kita ribut bakalan banyak ditonton sama orang. Lu nggak takut apa? Lu ngelucu, Lex. Buat apa gue takut sama lu? Oke. Besok saya tunggu di kantor saya. Semoga kalian tidak berantem lagi di jalanan. Bos nggak salah. Anak muda ingusan begitu dijadikan partai pembuka. Dilihat dari cara mereka berduel tadi, saya merasa mereka mempunyai potensi daripada mereka bertarung di pinggir jalan. Apa salahnya kita arahkan mereka menuju yang benar. Tinju sebagai olahraga. Lagi pula ini salah satu kampanye buat kita menyukseskan tinju di kalangan anak muda zaman sekarang. Ya, saya berharap semoga mereka bisa paham. Dan saya lihat kedua anak tadi mewakili dari generasi anak muda zaman sekarang. Ya, semoga mereka tidak bertarung lagi di pinggir jalan. Ya, minimal berkurang lah. Betul itu, Bos. Pulsaan, euy. Yang masuk? Tuh bisa pulsaan orang. Ding, sebenarnya dengan pulsa. Tadi di pengulikeun comro, eta mah kumaha tuh itu ya. Di SMS cing, di SMS mah bisa meureun nya. Tah, geuning. Kemot, kamu teh dari mana saja? Assalamualaikum gitu situ ya. Waalaikumsalam. Kamu tuh neng Raya sudah bolak-balik masuk kamar, keluar kamar, nungguin kamu. Lama sekali kamu teh. Yo. Oh, kamu dari mana sih, Mot? Iya tuh, jangan kayak gitu. Kasihan tuh Neng Raya nungguin. Kamu dari tadi kemana aja sih? Beli obat ke apotek kok lama banget? Sabar dulu kali ya. Aduh ketemu sama Alex di jalan. Aku tadi berantem sama Alex. Woi, lu kan? Maksud kamu? Ya udah. Aku berantem sama dia. Waktu tadi aku lagi ambil obatnya Abah. Tiba-tiba ketemu sama dia. Aku coba ngindarin tetep aja. Ya kamu tahu sendiri Alex gimana orang. Wah, si Kere. Kamu juga sih, bawa emosi kan? Iya aku pancing. Tapi ada hal lain. Aku sama Alex diminta langsung sama promotor tinju. Diminta untuk bertanding di partai pertandingan pembukaan antara Daud Yordan sama Yoshita Kakato. Wah, edun pisan. Terus, nu nawaran kamu teh saha? Promotornya langsung om. Wes, Weh, keren pisan, si Kemot. Nanti masuk TV, Mot. Iya, nanti bakal ditayangin langsung di RCTI. wes, eta. Enggak, bentar-bentar. Maksud kamu nerima tawarannya gitu? Ya iyalah. Loh, kamu kan nggak bisa tinju, Mondi. Tenang, tenang, Neng. Om Dadang akan mengajarkan si Kemot tinju. Tenang. Bukan Om Dadang saja, Om Dudung juga bisa ngelatih Kemot tinju. Tenang nih. Sap. Dibantuin. Emang sebelumnya Om semuanya pernah ngelatih orang tinju gitu? Si Neng tak hafal si Neng. Belum bisa. Tinju. Minta kita mah. Neng, tenang aja. Neng, percayakan saja si Kemot dilatih sama kita bertiga. Insya Allah. Gimana, kamu mau diajarin sama Om Dang Dingdung? Boleh-boleh aja. Wih, Neng gak usah pusing. Di ring tinju ayah wasit, Neng. betul. Benar bisa. Ya udahlah kalau gitu Neng nggak bisa apa-apa. Yang penting Neng nitip satu ya Om. Neng nggak mau sampai Mondi kenapa-napa. Tenang. Ayah Om Dadang. Dia pasti menang. Ya. Oh, tahu kan? Kamu tidak boleh kenapa-kenapa, oke? Ya udah, sini mana obatnya? Mak. Mot, dengerin. Jadi jangan tidur. Dengerin dulu. Pokoknya kalau Mondi ada apa-apa, pasti Neng Raya ngambek.
Itu bahaya. Jadi kita harus pelatih. Tidak kenapa-napa ya. Yang terbaik ya. Tenang aja Om. Ya. Keren banget tuh Lex. Serius, gue yakin lo pasti bisa. Dan gue yakin lo pasti menang. Lex, gue bukan ngeraguin lo bisa menang atau enggak di pertandingan besok. Cuma menurut gue, kalau lo menangkan pertandingan itu, lo harus bener-bener berlatih supaya lo bisa menang. Tristan bener Lex. Dan juga mungkin sebaiknya kalau lo bisa nyewa seorang pelatih buat ngelatih lo. Bener nggak teman-teman? Bener. Oke, gue setuju. Menurut kalian siapa yang bisa ngelatih gue? Soalnya kali ini gue nggak mau main-main. Gue beneran mau hadapin pertandingan ini. Oke, begini aja. Gue kenal pelatih tinju yang udah legendaris, Pak. Dan dia salipan sama bokap gue. Gue rasa gue bisa atur dia untuk ngelatih lo. Lo mau? Gue mau lah. Kenapa enggak? Kalau gitu biar gue hubungin bokap gue dan kita bisa langsung temuin dia. Oke? Ini rumahnya, Meh. Lu lihatnya penghargaannya. Halo, Om. Halo. Kalian siapa? Aku Tristan, Om. Anaknya Om Subroto. Kamu Tristan? Iya. Terakhir Om ketemu kamu saat kamu masih SMP. Ya, masih segini nih tingginya. Sekarang kamu sudah tinggi. Ganteng lagi. Hebat kamu. Oh iya, Om. Ini kenalan dulu. Ini teman aku, Alex. Oh. Alex. Gila. Genggamannya kuat banget. Dah. Silakan duduk. Aku minta maaf nih, Om. Ya. Gua malam-malam. Aku butuh bantuannya Om banget nih. Oh, nggak apa-apa. Khusus buat kalian sampai subuh pun Om layanin. Terima kasih, Om. Jadi begini, Om. Ya. Teman aku ini, dia mau naik ke atas ring. Dia mau tarung boxing. Dan aku tahu Om itu legendaris banget untuk soal boxing. Dan aku mau Om ajarin dia trik-triknya dan mungkin bisa ngelatih dia untuk nanti pertandingan, Om. Wow. Om senang sekali. Jiwa anak muda kalian mau naik di atas ring. Tentu Om sangat senang sekali. Daripada kamu berantem di jalanan, itu promotor memang bagus sekali. Terima kasih, Om. Nggak mungkin. Gue yakin banget kok, Boy itu dicinta banget sama Reva. Iya, gue tuh tahu banget Boy. Gue kenal banget kok sama Boy. Boy itu nggak bakal deket-deket sama cewek kalau dia tuh nggak bener-bener cinta sama tuh cewek. Kayak dia sama Reva sekarang, kan dia cinta banget tuh sama Reva. Makanya deketnya kayak gini, sampai kelepek-kelepek sih Boy. Ya, tapi mereka kenapa nggak jadian? Yaitu karena orang tua mereka ngelarang mereka pacaran. Ya, tapi kan bisa backstreet. Emang lo? Oh gue, lo juga pernah. Yang so suci. Iya, lagian Reva kan emang belum pernah pacaran. Jadi kayaknya dia masih takut-takut gitu deh. Lagian menurutku bagus kok kalau misalnya walaupun coba pacaran nih, tapi orang tuanya tahu. Soalnya kalau orang tuanya tahu kan pasti dijagain tuh pacarannya. Jadi nggak neko-neko. Emang pertanyaannya lo diizinin? Ya diizinin kali kalau orang tua gak tahu. Tapi kan mereka nggak tahu. Jadi gue mau masuk hitungan backstreet, oke? Sama aja keles. Terus bokapnya Haikal kan berlayar, nyokapnya juga udah nggak ada. Jadi ya udah deh. Jadi gue nggak ikut hitungan. Terus urusan Reva gimana dong? Yang mana gue tehe, kalau gue tehe mah gue gak kesini keles, gue udah pulang, di rumah lagi bobo. Hah? Guys, masa udah jam 12 malam sih? Aduh, Mel, berarti kita mikirinnya besok aja deh, udah malam banget soalnya. Aduh, no, tapi nanti gue gimana dong? Masa iya gue pulang sendiri malam gini gak mau, takut. Mana nanti gue harus lewatin rumah tetangga gue yang kosong-kosong. Jangan ada cerita aneh-aneh gitu, gak mau, no, gak mau. Ya udah, gini aja, lo pada nginep di sini. Soalnya kan nggak bagus, anak cewek malam-malam pulang sendirian, nanti ada kunti lewat-lewat lagi. Yuhu, kerucil.
Lagi pada ngapain? Kalian nggak tahu apa lupa waktu? Apa nggak lihat matahari sih? Udah gelap begini belum pada pulang. Ntar pada nyariin orang rumah. Mereka mau nginep, Mama. Cius, mau pada nginep? Nginep sih boleh aja ya. Tapi udah pada bilang belum sama ortu? Ya pasti bilang lah, Mama. Masa nggak bilang? Ya elah Meli, I bukan nanya you, I nanya friends you tuh. Sekarang jawab yang jujur. Udah pada bilang belum sama ortu? Belum, Tante. Ya kan, I bilang juga apa? You think I nggak tahu apa? Udah begini aja ya, you boleh pada nginep di sini asal you mesti telepon orang tua dulu. Ntar I ketempuan. Yaudah ini, aku SMS dulu ya Tante. Sama SMS juga deh, Tante. Cakep dah. Udah ya, bye. Mama. Apa lagi sih? Mama, bikinin kita nasi goreng dong, please. Kayaknya enak deh malam-malam makan nasi goreng. Iya kan? Iya, cocok banget. Asem bener, udah nginep nyusahin lagi. Bikin sendiri ah, males. Oh iya, Krucil ya. Ingat lagunya Bang Roma. Begadang jangan begadang. Nah tuh, inget awas begadang, I bomb. Makasih ya Tante. Emak gue kenapa gitu amat sih ya? Tidur. Belum. Kan gue mau nasi goreng sekarang. Ayo kita bikin yuk. Reva nelfon nih. Gue kerjain aja kali ya. Halo, Boy. Boy, kamu kemana sih? Boy. Halo juga, Budi. Sebel. Emang aku sengaja ngerjain kamu, soalnya muka kamu tuh lucu kalau lagi manjun kayak gitu tuh. Iya, Rev. Makasih ya. Kok makasih? Iya, kan tadi kamu bilang kamu seneng banget dikerjain kayak gini. GR banget. Sebel, kamu nyebelin. Habisnya tiba-tiba ngagetin kayak gitu. Ya, Rev. Udah dong marahnya. Masih begitu mukanya lo. Oh ya, Rev. Ada apaan nih pagi-pagi nelpon aku? Pasti kangen ya pengen ngeliat muka aku ya? Emangnya nih anak kepedean banget. Enak aja aku tuh mah. Biasa aja kali, kangen juga biasa aja. Aku tuh mau ngajakin kamu sama teman-teman semua ketemuan buat perpisahan. Perpisahan? Iya, soalnya kan besok aku udah masuk asrama. Jadi aku pengen kumpul-kumpul aja buat terakhir kalinya. Oh, jadi kamu jadi pindah ke asrama? Aku pikir papa kamu bakal berubah keputusan pas ngeliat sifat kamu udah berubah. Ya, tadinya sih kayaknya gitu. Tapi nggak jadi. Mungkin gara-gara aku kelepasan kali ya. Abisnya yang pertama mulai itu ya mama tiri aku. Dia yang mancing-mancing emosi aku. Dan gara-gara aku kepancing, akhirnya aku manggil dia nggak pakai mama lagi. Terus aku nadanya agak-agak tinggi gitu ngomong sama dia. Rev, kok bisa lepas kontrol sih? Ya abis aku kesel aja, Boy. Masa tiba-tiba dia mencat pembantu aku yang udah lama banget ikut sama aku. Dan tanpa alasan yang jelas. Ya aku nggak terima dong. Akhirnya aku samperin dia, ya pokoknya aku pengen ngomong baik-baik sama dia. Tapi dia duluan yang mancing emosi aku. Dan ternyata pas aku lagi ngomong sama dia itu malah lagi teleponan sama papi. Terus dia sengaja nggak matiin teleponnya supaya papi tuh denger gimana kelakuan aku. Padahal aku udah mencoba buat bersikap baik sama dia. Dan akhirnya gara-gara papi denger lewat telepon itulah, papi jadi semakin yakin kalau aku tuh emang bener-bener belum berubah sesuai perkataan dia. Ya udah deh. Kalau gitu kita harus ketemuan dulu rame-rame sama teman-teman ya. Tapi aku harus selesain masalah Mondi sama Haikal dulu nih, baru aku ke warung Babe. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu nanti kita ketemuan di base camp ya. Nggak apa-apa nih kita ketemuan di base camp. Jadi kamu jalan sendiri nih. Ya nggak apa-apa lah. Santai aja kali. Ya udah kalau gitu, hati-hati ya.
Bye-bye.